Prabowo ya dengan 27%. Artinya sebenarnya selisihnya tidak cukup jauh antara Ganjar dengan Prabowo. Sementara Anies masih di kisaran angka 12% untuk semua capres ya. Kalau di capres Anies 17%. Artinya sebenarnya Jawa Timur ini akan menjadi battleground tempat pertarungan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pada dua pemilu sebelumnya Prabowo gagal di Jawa Timur, gagal menang di Jawa Timur. Apakah kali ini akan mampu mengambil Jawa Timur ya kita bersama. Apa yang menyebabkan Ganjar masih elektabilitasnya tinggi? Ya, satu Ganjar jelas adalah capresnya PDIP, PDI Perjuangan, dan kita tahu PDIP adalah partai pemenang di Jawa Timur. Kedua, secara umum Ganjar Republik Jawa Timur masih dipersepsikan sebagai figur yang mampu melanjutkan. Tadi hasilnya kan begitu, yang mampu melanjutkan program-program Joko Widodo. Kemudian ini yang paling strategis, Ganjar mampu menguasai wilayah Arek. Karena sesungguhnya kalau kita bicara Jawa Timur itu jantungnya ada di wilayah Arek. Arek itu ada di tengah-tengah, mau ke barat lewat Arek, mau ke timur lewat Arek. Semua media mainstream teman-teman menyebarkan informasi dari wilayah Arek. Ganjar mampu menguasai Arek, jadi wajar jika Ganjar sampai hari ini masih unggul di Jawa Timur. Mas, terlepas dari angka Ganjar yang masih unggul, hitungannya kan Ganjar juga sangat sering di Jawa Timur, tapi ternyata selisihnya tidak begitu jauh dari Pak Prabowo. Artinya ini sebenarnya kelilingnya Ganjar belum berdampak atau bagaimana? Kan terbilang sering Ganjar ke Jawa Timur ini gitu. Saya rasa tidak. Pertama bahwa bagaimanapun Pak Prabowo sudah 2 kali maju sebagai capres. Artinya beliau punya investasi yang besar di Jawa Timur, investasi elektoral. Ya. Jadi wajar Pak Prabowo tidak tertinggal cukup jauh gitu ya, karena beliau masih punya tabungan, ibaratnya masih punya tabungan elektoral di Jawa Timur. Justru sebenarnya Ganjar sebagai tokoh baru mampu melampaui Pak Prabowo di Jawa Timur itu sebuah prestasi tersendiri. Artinya justru sebaliknya, bahwa kedatangan beliau yang sering kali ke Jawa Timur itu membawa dampak, membawa efek gitu ya. Karena kita tidak bisa membandingkan antara Prabowo perolehan Ganjar dengan perolehan Jokowi di tahun 2019 karena situasi kondisinya berbeda, zamannya berbeda, dinamika politiknya berbeda. Tapi itu masih kemungkinan besar bisa tersalib ya kalau pas. Oh iya, dengan angka segitu masih ada undecided voters, tentu itu peluangnya masih sangat tinggi bagi Prabowo untuk melampaui Ganjar atau menyalipkan. Untuk gubernur seperti apa? Deklarasi dibandingkan dengan Ganjar dan Anies, Prabowo sudah punya investasi elektoral karena sudah 2 kali mengikuti kontestasi. Ya, jadi beliau pasti mau tidak mau memiliki modal elektoral karena sudah 2 kali kontestasi. Nah, sementara Anies sama Ganjar itu kan walaupun sudah sama-sama deklarasi, keduanya Anies kan juga sudah deklarasi, ya, tapi masih ada problem ya di pasangan, walaupun sama Prabowo juga, tapi mungkin tidak sepelik yang dihadapi oleh yang dihadapi oleh Prabowo, tidak sepelik yang dihadapi oleh Anies ataupun Ganjar gitu. Karena apa? Kelebihan Prabowo tadi yang memiliki investasi elektoral, sehingga hitung-hitungannya bukan begitu, tapi bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa ketika Anies ataupun Ganjar itu menemukan momentum konsolidatifnya, bisa saja juga semakin menguat gitu. Karena apa? Sesungguhnya suara Prabowo hari ini itu tidak jauh dengan suara Prabowo tahun 2014 dan 2019 untuk konteks Jawa Timur. Itu artinya kan juga belum ada pergerakan. Kalau Prabowo bergerak ini kan juga bisa melahirkan perubahan konstelasi. Jadi pada akhirnya nanti yang menentukan adalah bagaimana pergerakan elektoral yang dilakukan oleh masing-masing capres. Untuk Pilgub Terus masih ke Pilpres, masih ke pemilu legislatif di tahun Februari 2019, sementara Pilgub masih bulan November kan, jadi masih sangat cair. Meskipun sudah ada
beberapa nama yang istilahnya menyatakan siap maju ya, seperti Anwar Sadat, seperti Ahmad Fauzi ya, tapi belum terlihat ada dinamika yang dinamis ya dalam hal elektoral di putaran Pilgub Jatim 2024 ya. Nama Khofifah, Risma, Emil masih cukup dominan gitu ya, masih cukup dominan. Hanya catatannya adalah bahwa dalam beberapa kali survei yang kita lakukan itu elektabilitas Bu Khofifah itu belum kondisi yang tidak aman bagi incumbent. Ini kondisi yang tidak aman bagi incumbent. Apalagi Bu Khofifah kita kenal memiliki jaringan yang sangat kuat di Muslimat, hubungan yang sangat kuat di Nahdien. Angka 38 itu adalah angka yang menantang gitu. Harus ada penyikapan dari pihak Khofifah. Sementara dari sekian banyak calon yang relatif ada pergerakan, terlihat hanya Eri, yang lain Bu Risma cenderung turun kan, kemudian Emil ya stagnan angkanya di belasan. Eri yang terlihat ada pergerakan meskipun masih di bawah. Pak Mokhtar, elektabilitas. Artinya kepuasan publik Jawa Timur terhadap Bu Khofifah sebagai gubernur dan kepuasan masyarakat Jatim terhadap Emil sebagai masih dalam batas margin of error. Jadi realitasnya bisa saja berbeda dalam kerangka 2,83 margin of errornya. Yang ketiga, perlu dilihat yang kurang puas. Lebih tinggi mana? Jadi kepuasannya terlihat lebih tinggi Emil, tapi yang kurang puas juga lebih tinggi Emil. Tapi ansi secara umum keduanya berimbang. Dalam berbagai survei pun kepuasan publik terhadap keduanya relatif berimbang ya, kalau kita lihat, termasuk bahkan ketika kemarin kita survei Surabaya. Jadi ya dan angka di atas 70 itu termasuk angka kepuasan di atas 70% itu termasuk publik masih menaruh harapan di waktu yang tersisa ini terhadap tetap akan satu paket atau bahkan dibalik atau berpisah, itu tentu akan sangat bergantung pada dinamika politik yang berlangsung, dan nanti hasil pilpres pasti akan sangat berpengaruh terhadap dinamika politik di Jatim terkait dengan pemilihan gubernur tahun 2024. Angkanya cukup tinggi, Merindo kemudian disusul Gerindra 8,2%. Nah, ini adalah elektabilitas partai politik di Jawa Timur. PDIP masih leading dengan angka 23,7%. Disusul kemudian PKB 19,8% dan Gerindra 15,8%. Disusul kemudian ada Demokrat 8,7%, lalu Golkar, Nasdem, dan seterusnya, paling sedikit. Dan jumlah sampel 1.200 responden yang kami pilih melalui teknik berjenjang, secara berjenjang, stratified multi-site random sampling. Margin of error plus minus 2,83%. Pada level kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara face to face langsung ya antara petugas pewawancara dan responden kota di Jawa Timur. Kemudian kita random lagi kecamatan yang terpilih. Dari kecamatan terpilih tersebut kemudian kita random lagi menjadi kelurahan-kelurahan yang akan kita datangi untuk mencari respondennya. Dari kelurahan yang sudah terpilih tadi kemudian kita pilih lagi secara random RT dan RW, dan RT dan RW yang sudah kita pilih kemudian kita random lagi untuk mencari kakak yang akan kita datangi, di mana responden yang akan kita wawancari kita dapatkan dan kemudian kita wawancarai. Sudah lulusan S1 mohon maaf tidak bisa menjadikan S2. Nah, yang sudah tempat tersebut melakukan wawancara, kalau sudah berapa menit dan seterusnya, sehingga kita tahu betul bahwa petugas telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Di samping itu kita juga melakukan telepon ya, by phone.
sama sebanyak 20% kita telepon kembali, kita tanyakan juga apakah petugas kami sudah datang ke tempat tersebut. Juga melakukan kontrol intensif terhadap data pada saat kita melakukan olah data seperti ini. Selanjutnya, sebaran responden berdasarkan diare Pandalungan, Mataraman, Pantura Barat, dan Madura. Terbanyak ada di 27,1%, paling sedikit di Madura sebanyak 10,4%. Sebaran gender seperti biasa kita sengaja membagi sama persis, 50% laki-laki, 50%. Sebaran generasi terbanyak ada pada generasi Y 26 hingga 41 tahun sebanyak 33,6%. Paling sedikit adalah generasi baby boomers 11,4%. Tanya tidak menjawab. Ormas keagamaan, responden yang kita wawancarai mengaku 84,2% mengaku sebagai anggota Ormas NU. Sementara itu 8,4% mengaku ya. Yang lainnya 2,5% dan yang tidak menjawab 4,9%. Pertanyaan-pertanyaan kepada responden mengenai persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah. Ya, kepuasan terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf sangat tinggi ya, yang puas 80,9%, yang puas terhadap kinerja Jokowi. Sementara itu yang kurang puas 13,3%, yang tidak puas hanya 3,8%. Sementara itu terhadap kinerja Yai Ma'ruf Amin yang puas 63,3%, yang kurang puas 26,8%, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak puas terhadap Presiden Jokowi. Kepuasan terhadap kinerja Khofifah Emil, nah ini teman-teman bisa dilihat bahwa ternyata kepuasan terhadap wakil gubernur itu lebih tinggi, meskipun sangat tipis ya, 74,6%. Responden menyatakan puas terhadap kinerja Emil Dardak, sementara yang puas terhadap kinerja Ibu Khofifah 74,2%. Yang kurang puas terhadap kinerja Ibu Khofifah 20%, sementara yang kurang puas terhadap kinerja Emil Dardak 21,2%. Pemilihan legislatif, ya, saat kita tanyakan kepada responden apakah mereka tahu kapan pemilu akan dilaksanakan, ternyata pemilu yang sekitar kurang 5 hingga 6 bulan lagi itu masih 43,5% hanya mampu menyebut tahun saja. Itu pun biasanya jawabannya tahun depan. Ya. Yang mampu menyebut lengkap tanggal, bulan, dan tahun itu 23,6%. Sementara yang mampu menyebut bulan dan tahun saja 26,4%. Nah, ini tugas kita bersama agar segera lebih banyak yang mampu menyebut secara lengkap. 5%. Nah, memang saat ini ya, pada pemilu nanti akan memilih gambar partai atau nama calon. Ternyata responden menyatakan bahwa pada pemilu nanti sebagian besar itu akan mencoblos nama calon, yaitu 52,8%. Sementara yang menyatakan hendak mencoblos gambar partai itu 40,5%. Apakah pada pemilu nanti akan memilih partai yang mengusung capres atau cawapres? Nah, ini ternyata sebagian besar justru menjawab belum tentu. Ya, 52,5%. Yang ya pasti akan memilih partai yang mengusung capres cawapres itu hanya 36,2%, 27,8%. Sementara itu faktor diberi uang dan sembako ada di urutan berikutnya 25%, dan seterusnya ada ketokohan caleg, kepribadian, ikut pemilihan keluarga dan teman, dan seterusnya. Pendidikan caleg hanya 2,5%.
untuk mendaftar caleg ada syarat pendidikan minimal nggak? Ada ya? Nggak ada ya? Lulusan SD itu bisa ya? Oke, ya 15% dan seterusnya. Ada partai buruh paling kecil. Ya, partai paling anti korupsi menurut masyarakat Jatim, ya PKS selalu berjaya dalam persepsi masyarakat sebagai partai yang paling anti korupsi. Lalu kemudian disusul ada Partai Demokrat dan Partai Gerindra 13,4%. PDIP ada di urutan keempat sebagai partai yang dipersepsikan paling anti korupsi dengan angka 12,5%.